연습을 해야겠습니다. 하나, 둘. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita lanjutan sebelumnya, pada saat Gilche ingin mencari penghasilannya sendiri di Simyang. 샘물을 녹이려면 아직 멀었어. Lalu Gilche sambil merawat dan berkata lagi ke Jangyun, aku akan memperbaiki alat-alat pertanian. Dan putri mahkota yang menyiapkan alat pembakarannya. 세자빈 마마께서 가마를 만들어 주셨어요. Aku bahkan pernah membuat pisau di Hanyang. Memperbaiki alat-alat pertanian itu bagiku sangatlah mudah. 제가 한양에서 장도도 만들던 사람인데. Sementara Riang Em datang mau merawat Jangyun juga. Tapi Riang Em mendengar Gilche bernyanyi lalu berhenti. Gilche mengelap seluruh badan Jangyun. Tiba-tiba Gilche melihat bekas luka di belakang punggung Jangyun. Adegan Jangyun bangun dari tidurnya karena menunggu Gilche. 길채야, 어디 간 것이냐? Tapi karena Gilche tak kunjung juga datang, lalu Jangyun mencari Gilche diam-diam keluar. Jangyun melihat Gilche dari kejauhan. Gilche sedang di tempat pembakaran alat-alat pertanian. 그러길래 충분히 달궈진 다음에 시키라 하지 않았습니까? Gilche sedang memberikan arahan dan memarahi tahanan itu karena salah proses membuatnya. Jangyun geleng-geleng kepala. Aduh, sifatnya itu gak berubah. 성질하고. Lalu Jangyun mengikuti Gilche ke tempat ladang pertanian. Jangyun melihat Gilche sambil tersenyum. Gilche sedang membagi-bagikan makanan ke para tahanan yang sedang bekerja. Gilche di sana juga menikmati pemandangan yang tidak biasa dia lihat di Joseon. Kemudian Gilche tersenyum dan melihat ada wanita yang sedang bertani. Gilche menghampirinya dan mencoba membantunya. Lalu Jangyun berkata, jangan lakukan itu, nanti tangan kamu terluka. Aduh, astaga. 하지마. 농사일을 왜? Lalu ada tahanan yang sedang bercanda tentang masalah nama mereka yang sama. Karena menurut mereka hal itu lucu dan mereka tertawa. 얼쑤, 절쑤. Lalu Gilche dan yang lainnya juga mereka melihat dan ikutan tersenyum dan tertawa terus. Jangyun sendiri senyum-senyum sambil memandang Gilche terus dan berkata, aku telah banyak melewatkan senyuman di wajah kamu. 보고 싶었어. 그대가 웃는 얼굴. Adegan berpindah ke putra mahkota. Putra mahkota mendapatkan kabar kalau pekerjaan yang kita kerjakan selama ini membuahkan hasil, yaitu panen. 좋아, 들판에. Lalu putra mahkota, pejabat dan Kasim bergegas pergi ke sana. Pada saat datang, putra mahkota melihat para petani semuanya bernyanyi mengucapkan selamat-selamat untuk semuanya. Ada Gilche juga di situ menyaksikan. Lalu Jenderal King berkata, bagaimana bisa tanah tandus ini sekarang bisa menjadi seperti ini? Sangat indah dan bagus. Rekannya menjawab, itulah orang Joseon memang paling terbaik dalam bertani. 사라쿤? 나도 차우연이 닮았어. Pangeran dan Tuan Putri sangat terharu melihatnya karena pangeran berkata, aku tidak pernah melihat ini sebelumnya, di mana aku yang kesehariannya hanya di dalam istana dan membaca buku. 백성들이 일을 하면 무슨 노래를 부르는지도 모르고. Melihat ini kita serasa seperti di Joseon sekarang, sangat indah. Gilche kembali ke rumah untuk melihat Jangyun. 보셔요. 탐스럽지요? Gilche memberitahukan kalau pertanian sudah panen, tetapi Tuan belum bangun juga sampai sekarang. 어째 기운을 차리지 못하셔요.
Gilce menangis dan berkata, "Karena aku Tuan seperti ini. Kalau Tuan tidak bangun juga, atau Tuan tidak pernah bangun, aku tidak mau hidup lagi." 내가 지금 죽어서 나리가 살 수 있다면 Aku tidak mau hidup lagi, lebih baik aku bundir saja. Mendengar Gilce berkata seperti itu, Jangyun langsung bangun, guys. Gilce terkejut dan akan memanggilkan seseorang. 기다려주시오. Lalu ditarik tangannya oleh Jangyun dan berkata, "Mari kita tetap bersama." 같이 있읍시다. Lalu Jangyun mulai keluar kamar ditemani Gilce. Namun Jangyun mencari perhatian Gilce terus. 다리가 너무너무 아파. Dengan mengatakan, "Kakiku sakit sekarang, aku tidak bisa berjalan dengan benar, harus dibantu." Gilce berkata, "Yang terluka kan punggung, apa hubungannya dengan kaki, Tuan?" 화살은 등에 맞았는데 어째 다리가... Jangyun menjawab, "Karena semua anggota tubuh semuanya saling berhubungan satu sama lain, jadi semuanya bisa sakit." 다 연결된 겁니다. Gilce karena merasa khawatir, Gilce percaya saja dan mulai memegangi Jangyun dan membantunya berjalan. Jangyun berjalan pelan-pelan dibantu Gilce dan Jangyun sangat bahagia dan senang sekali. 괜찮으셔요? 너무 아파. Gujam dan Sungnim hanya diam saja dan melihat tingkahnya Jangyun yang lucu yang mencari-cari perhatian ke Gilce. Adegan Gilce dan Jangyun pergi ke atas gunung dan mereka mengobrol-ngobrol. 심양에서 나란 일 하는 줄 알았더니 Jangyun memandang Gilce, terus Gilce juga balik memandang Jangyun. Gilce bertanya, "Apa pekerjaan kamu di Semyang?" 대체 나리는 뭐 하는 사람입니까? "Aku pikir kamu mengabdi ke negara. Sejak kapan kamu merayu Tuan Putri King?" 요새 또 황녀를 꼬드기셨어? "Kapan aku menyukai Tuan Putri? Dia yang menyukai aku." 아니 꼬드기긴 무슨 황녀 지 혼자 나를 좋다. "Kamu cemburu ya?" "Aku tidak cemburu kepadanya. Dia pucat wajahnya dan mukanya juga tidak cantik. 못생긴 여자를 내가 왜 질투합니까? Dan Riang Em juga." Tetapi pada saat mau membicarakan Riang Em, Gilce terdiam. "Intinya aku tidak tahu apa yang ada di kepala kamu. 아무튼 나리가 무슨 생각을 하고 사는지 Kamu itu bangsawan sungguhan atau apa? Dulu aku dengar rumor kamu membeli gelar bangsawan itu, apakah benar? Apakah jangan-jangan kamu petani dulunya?" 원래는 상놈이었어? Jangyun hanya senyum-senyum saja dan menjawab, "Aku budak pemerintah." 관아노비. Gilce terkejut, guys. "Aku harus mengosongkan pispot hakim dan harus menyalakan api setiap malam. 사또 요강 비우고 Ibuku sudah tidak ada saat aku kecil, sedangkan ayahku aku tidak mengingatnya. Tetapi begitu aku membayar beras kepada Yang Mulia langsung mencap segelnya dan menjadikan aku seorang bangsawan. 양반대라고 도장 꽝꽝 찍어주셨으니 이제 오면은 사족입니다. Uang itu bagus, maka dari itu aku bekerja keras untuk mencari uang. Apa kamu kecewa? Yang pada kenyataannya aku hanyalah orang biasa." 근데 상놈이었다니. Gilce malah tersenyum dan menjawab, "Jika kamu tidak menjadi seorang bangsawan, jadikanmu pelayan aku dan membawamu kemanapun aku pergi dan melakukan apa yang aku inginkan." 아예 양반이 안 됐으면 더 좋을 뻔했지요. Itu akan sangat menyenangkan. Kalau begitu aku akan mencabut gelarku dan menjadi rakyat jelata saja. 그러면 내 지금이라도 공명 초보에 무르고 상놈이 될 테니. Lalu mereka tersenyum dua-duanya. Tiba-tiba Jangyun bertanya masa lalu kepada Gilce. 날 버렸어. "Kenapa kamu meninggalkan aku saat itu?" Gilce wajahnya langsung berubah dan menjawab, "Aku tidak meninggalkanmu, aku hanya tidak berani memilikimu." 버린 게 아니에요.
가질 수 없었던 거예요. Karena aku dulu berpikiran kamu bisa hidup tanpa aku. Jangyun menjawab, apa? Kamu berpikir aku bisa hidup tanpa kamu? 나는 그대 없이도 살 수 있다. Ternyata guys, Jangyun dan Gilche mau ngobrol. Ada Tuan Putri King tak jauh dari sana, memata-matai dan memperhatikan mereka dengan tatapan cemburu. Tak hanya itu, di belakang Tuan Putri juga ternyata ada Riang yang sedang memegang panah untuk ditujukan kepada Tuan Putri. Riang merasa marah terhadap Tuan Putri karena telah melukai Jangyun. Namun dia berpikir kembali dan tidak jadi. Tetapi Tuan Putri sadar kalau di belakang tadi ada orang. Lalu pada saat Riang mau pulang, pengawal Tuan Putri langsung melumpuhkan Riang. Tuan Putri datang dan bertanya, 실카스칸, I'm Mboakin. kamu siapa? Berani untuk melenyapkanku? Oh, aku ingat kamu. Kamu biasa menangkap tawanan bersama Jangyun. 이장현과 함께 포로를 잡던. Kamu pasti marah karena aku telah melukai pemilik kamu. Pergi dan kasih tahu Jangyun kalau aku akan segera hubungi dia. 가서 이장현에게 전해. Riang kembali ke rumah dan menunggu Jangyun. Setelah Jangyun datang, Riang berkata, kamu harus segera mengembalikan Nyonya ke Joseon, 조선에 보내야지. atau Tuan Putri akan mencoba untuk melukaimu lagi. 그럴 일 없어. Itu tidak akan terjadi. Aku mau istirahat dulu, kamu boleh keluar. Waktu itu kamu hampir tidak selamat karena menyelamatkannya waktu di Gangwa. 저번엔 강화도에 그 여자를 구하러 갔다 죽을 뻔하더니 Kali ini kakimu terluka saat mencoba untuk melepaskannya. Apa yang akan kamu korbankan lagi untuk wanita itu lain kali? 다음엔 그 여자 때문에 몰래 줄 거야? Jangyun menjawab Riang wanita itu, jaga mulut kamu. 말 조심해. Tiba-tiba Riang marah dan berkata, kamu sebaiknya kamu tidak ada saja di dunia ini daripada aku harus melihatmu sedikit demi sedikit hancur. 차라리 지금 죽어. Jadi sebaiknya kamu tidak hidup saja. Gara-gara kamu aku bisa gila. 차라리 가서 그냥 지금 죽어버리라고. Riang udah emosional banget guys. Sedangkan Jangyun diam aja. Riang stres kali ya guys. Lalu Riang kesel sendiri lalu pergi keluar. 미쳐버릴 것 같아. Riang flashback di mana dulu pada saat bersama Jangyun. 그렇다니까? Riang dulu seorang penyanyi. Jangyun dan Riang punya sebuah impian besar akan membuka sebuah penginapan besar dan Riang sebagai penyanyinya. 근데 네 노래 마음껏 할 수 있는. Lalu Riang bertanya, kenapa kamu tidak menikah? 그 돈이나 벌어서 장가나 가시고요. Jangyun menjawab, aku tidak akan pernah menikah. 그 혼인 따윈 해서 뭐하냐? Sisa hidup aku hanya akan mencari uang saja dan melihatmu bernyanyi terus. 한평생 살면 족하지. Dan itu sudah cukup bagiku. Ini sebelum Jangyun bertemu dengan Gilche dan mengenal yang namanya cinta. Jangyun hanya menganggap Riang sebagai adik. Tetapi Riang punya pemikiran sendiri dan harapan sendiri. Dan tidak mau perhatiannya terbagi dua dengan Gilche. Riang selalu tidur di tangan Jangyun. Mungkin Riang sudah tiduran di tangannya Jangyun itu dari semenjak remaja. Yang mungkin menurut Riang merasa aman dari bahaya dan nyaman. Lalu Riang berkata, kamu sangat tampan. 잘생겼다. Adegan Riang melukai dadanya sendiri untuk menghapus ukiran nama yang ada di dadanya. Mungkin itu ukiran yang dibuat dulu oleh pemiliknya yang menyiksanya.
dan berkata ke Jang Yun, aku bukan lagi pelayannya, tetapi aku... 난 이제 그놈 종이 아니야. Jang Yun hanya senyum saja. Jang Yun juga gak paham apa maksud Riang Em. Lalu Riang Em bertemu Gilce di luar. Riang Em masih dalam keadaan marah. Gilce pun melihat Riang Em dan akhirnya mereka berbicara. 속한되셨으니 Riang Em berkata ke Gilce, kamu sudah dibebaskan sekarang. Aku mau kamu kembali ke Joseon. Gilce menjawab, penerjemah Lee belum sehat. Aku akan merawatnya dulu sampai sehat. 아직 날이 다리가 불편하셔. Riang Em mengatakan aku yang akan merawatnya. Gilce terdiam. Lalu Gilce bertanya ke Riang Em, kenapa dulu kamu mengatakan penerjemah Lee sudah tiada? 왜 이 여건이 죽었다고 했지? Aku tidak tahu kenapa kamu berbohong kepadaku, tapi yang jelas penerjemah Lee hanya ingin aku yang merawatnya, bukan kamu. 네가 왜 거짓말을 했는지는 모르겠지만 Kemudian Riang Em menunjukkan pisau belati yang diberikan ke Gilce dulu dari Jang Yun. Gilce terkejut melihat pisau itu. 날이 등에 난 상처. Kamu kemarin melihat luka yang ada di punggungnya kan? Kamu tahu itu adalah bekas luka yang dia dapat pas di Gangwa. 그 상처가 어찌 생긴 것인지 아십니까? Gilce terkejut lagi. Ternyata orang yang waktu menyelamatkan aku adalah benar Jang Yun. 그때 그 섬에서 날 살린 거지. Dulu dia melawan penyusup untuk menyelamatkan kamu, padahal dia sedang diambang kematian karena sedang terkena cacar. 무로 오랑캐들을 상대하느라 죽은 문턱까지 갔었지요. Sekarang di Simyang pun dia terluka di punggungnya dan menjadi pincang karena menyelamatkan kamu juga. 마님을 구하려다 이제 다리를 접니다. Lalu Riang Em berkata ke Gilce dengan sinisnya, kamu bagi Lee Jang Yun, kamu adalah kutukan untuknya. 당신은 저주야. Ya ampun guys, Riang Em jealousnya kebangetan ya. Gilce kaget dengan perkataan Riang Em. Lalu Gilce kembali ke rumah dan mengingat semua perkataan Riang Em. Gilce memandang pakaian Jang Yun yang masih ada bekas darahnya. Gilce flashback di mana saat Jang Yun menyelamatkannya. 괜찮습니까? Satu persatu Gilce mengingatnya. Saat di Gangwa, saat di Simyang, Gilce tidak pernah melupakan satupun. Gilce merasa bersalah dan menyesal. Gilce menangis sekencang-kencangnya guys, nggak kuat nahan tangis. Bahwa Jang Yun selalu mencintainya dengan setulus hati sampai sekarang. Lalu Jang Yun mendatangi Tuan Putri karena pesan dari Riang Em dan mereka berbicara. 관진배, Tuan Putri bertanya, kamu masih hidup? Ya Tuan Putri, saya baik-baik saja. 전하께서 살려주셨지요. Ya tentu saja. Kalau sampai kamu nggak bertahan, nggak ada hiburan lagi buat aku. 내게 재밌거리가 하나 줄거든. Jang Yun mengucapkan terima kasih telah melepaskan Nyonya Yu. Tuan Putri menjawab, aku hanya bilang akan melepaskannya dan membiarkan dia hidup. 네 곁에 두도록 허락한단 말은 안 했어. Tetapi aku tidak bilang aku akan mengizinkanmu menjaga dia di sisimu. Sekarang wanita itu harus kembali ke Joseon. 이제 그 계집은 조선으로 돌아가야 해. Kalau dia masih tetap berada di Simyang, aku tidak akan tahu apa yang akan terjadi lagi kepadanya. Nanti bisa saja dia dibebaskan, tetapi akan diambil lagi hak kebebasannya. 이미 속환되었어도 다른 이가 나타나 종이라 우기면. Jang Yun mendengar hal itu langsung marah guys dan langsung mendorong Tuan Putri ke pohon. Dengan tatapan tajam. Tuan Putri kaget dan pengawalnya mencoba mendekat. 나가지 모르는데
Tetapi Tuan Putri melarangnya karena Tuan Putri berkata kita hanya berdebat saja. Jang Yun berkata jangan pernah kamu sentuh dia lagi. 그 여자한테 손대면 Jika kamu menyentuhnya lagi aku akan melenyapkanmu. Tuan Putri hanya tersenyum. Bagaimana dengan hatiku? Melihat kamu sekarat juga itu membuat hatiku hancur. 나 역시 네가 죽는다는 상상만으로 Jika memang kamu mau menyelamatkannya, kirim dia ke Joseon. Terima kasih guys.